Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan masih jodohmu, meskipun terlanjur lama berpisah saat kamu tidak berhenti melakukan hal ini. Nah, itu banyak tuh pertanyaannya, tapi belum sempat saya buat videonya dan ini baru teringat. Ustadz, apakah mantan masih bisa kembali, masih jodoh kita, sementara perpisahannya ini sudah terlanjur terlalu lama? Ada yang sudah berpisah 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih ya. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika perpisahan itu terjadi, apakah kemudian di dalam perpisahan itu kita betul-betul berhenti? Berhenti apa? Berhenti berusaha. Lah pertanyaannya kemudian, kita mau usaha apa lagi? Kita bahkan tidak tahu sekarang mantan posisinya di mana. Ya, mantan mungkin tidak menggunakan media sosial sekarang. Dan dia juga tidak mau terhubung dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Sehingga bagaimana caranya kita bisa punya informasi? Kalau kita tahu posisinya di mana, masih bisa kita datangi. Kalau dia ganti nomor teleponnya, sementara dia masih terhubung dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya, kita masih bisa berusaha menghubungi. Kalau dia masih menggunakan media sosial, meskipun dia memblokir media sosial kita masih bisa buat akun media sosial yang baru. Masih bisa kita mencoba untuk menghubungi dia. Lah sekarang mantan pindah kota, bahkan mungkin dia kerja ke luar negeri. Ya, mantan tidak menggunakan media sosial, nomor teleponnya dia ganti, dan dia juga tidak mau terhubung dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bagi kita yang demikian itu usaha. Oke, ya. Tetapi ketika usaha zahiriah yang demikian sudah tidak bisa kita lakukan, kan kita masih bisa mengusahakan usaha zahiriah yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, nomor telepon kita tidak ganti. Lah kita mengeluh, kok mantan tidak pernah menghubungi kita, sementara kita 3 bulan sekali ganti nomor handphone. Kita tetap aktif menggunakan media sosial, ya, sehingga kapanpun mantan mau menghubungi kita, dia tetap tahu nomor telepon kita, dia tetap bisa menghubungi melalui media sosial kita ketika dia melihat bahwa kita tetap aktif bermanfaat menggunakan media sosial tadi. Itu namanya usaha zahiriah juga. Yang kedua, kita tidak pernah pindah rumah. Kita di situ terus. Sehingga kapanpun mantan mau datang, dia tahu kemana dia harus berkunjung. Lah kalau kemudian pindah-pindah terus, bagaimana mantan bisa datang kepada kita? Jadi nomor telepon ganti terus. Kemudian kita juga tidak menggunakan media sosial atau tidak aktif menggunakan media sosial, sudah malas ya. Kemudian kita juga sering pindah-pindah rumah, pindah-pindah tempat kerja. Lah bagaimana kemudian mantan bisa menghubungi kita? Nah, jadi usaha zahiriah yang demikian ini penting. Meskipun kita tidak tahu mantan di mana, tapi yang lebih penting mantan harus tahu kemana dia akan mendatangi kita, kemana dia akan menghubungi kita. Itu usaha zahiriah yang pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua ya,
Seiring perjalanan waktu, kita harus menjadi lebih keren, lebih hebat, lebih bagus, lebih cantik, lebih ganteng daripada 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Menjadi tua itu adalah takdir, tetapi tetap ganteng atau bahkan lebih ganteng, tetap cantik atau bahkan lebih cantik, itu adalah pilihan. Kita lihat banyak kan, anak-anak muda tetapi tidak pernah menjaga kondisi tubuhnya, sehingga biarpun usia baru 25 tahunan, tapi sudah seperti orang yang berusia 40 tahun. Saya sering tuh antri di minimarket ya, di belakang anak-anak muda itu. Ya usia-usia mahasiswa, ya 23 sampai 25 tahun begitu. Itu sudah termasuk kategori mahasiswa yang senior tuh, mahasiswa tua tuh. Dan ubannya itu sudah di mana-mana. Ya, sudah penuh tuh kalau kita lihat dari belakang tuh. Kemudian ketika orang masih muda ya, tetapi dia tidak menjalankan pola hidup yang sehat sehingga badannya terlihat overweight, terlalu gemuk. Dan sebaliknya, kita lihat banyak orang yang usianya bahkan sudah melebihi 50 tahun, tetapi masih betul-betul kelihatan seperti orang-orang berusia 30 tahunan. Ya, kulit wajah, kulit tangan, dan seterusnya masih terlihat kencang. Mungkin ubannya ada, tapi sedikit. Ya. Kemudian bentuk tubuhnya juga tetap proporsional, ideal karena rajin dan tekun berolahraga. Nah, jadi itu ya. Dan termasuk juga bagaimana caranya kita membuat peningkatan di dalam perekonomian kita. Kalau kemarin bersama mantan kita masih menganggur, sekarang kita sudah punya pekerjaan tetap. Kalau bersama mantan kemarin kita sudah punya pekerjaan tapi gajinya masih sedikit, sekarang kita punya pekerjaan dengan gaji yang berkali-kali lipat sudah lebih besar. Kalau kemarin saat masih bersama mantan, kita mungkin belum mandiri, segala sesuatunya masih tergantung dengan support dari orang tua. Sekarang kita sudah betul-betul mapan dan mandiri. Ya, nah itu adalah usaha zahiriyah. Kenapa ini penting? Karena ketika mantan kangen, dia akan memantau perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemajuan-kemajuan kita inilah yang akan menambah keyakinannya untuk kembali bersama kita lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah usaha batiniah. Kita juga bisa mengupayakannya. Artinya ketika usaha zahiriyah mendekat kepada mantan itu tidak bisa dilakukan lagi, tapi kita masih bisa mendekatinya secara batiniah melalui doa-doa kita. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam 2-3 tahun setelah perpisahan itu terjadi, kita masih terus berdoa tanpa henti, tanpa pernah kenal kata menyerah? Ya, jadi kita tidak pernah menyerah. Atau justru sebaliknya, karena kita tidak tahu mantan di mana, kita menyerah. Padahal memang secara zahiriyah antara kita dan mantan itu ada jarak. Tetapi secara batiniah dengan doa, kita dan mantan itu tidak berjarak. Nah, maka kita kembali ke judul tadi. Apakah mantan masih bisa kembali dan menjadi jodoh kita? Jawabannya masih. Selama kita tidak berhenti berdoa. Selama kita tidak menyerah di dalam berdoa. Ya. Jadi ketika orang berhenti, ya sudah. Maka mantan betul-betul lepas dari dia. Karena ini usaha yang paling maksimal. Kenapa paling maksimal? Jikapun
mantan ditakdirkan bukan jodoh kita. Kita tidak bisa tuh mengubah takdir yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ya, dengan menggunakan media sosial ya, dengan bekerja dan seterusnya. Jadi yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz itulah takdir. Tetapi kita bisa mengubah takdir itu dengan berdoa. Nah, jadi kita berdoa karena hanya doa yang bisa mengubah takdir. Dari tidak berjodoh jadi berjodoh. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, menolak takdir illa doa, kecuali doa. Maka ketika kita tidak berhenti berdoa, maka insya Allah doa kita terkabul. Ya, artinya ya perpisahan itu bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bahkan bisa lebih dari itu untuk bisa kembali bersama lagi. Kita dulu misal dari kecil, misal masuk SD usia 7 tahun, sampai SMA usia 18 tahun, 11 tahun setelah kita aktif bersekolah, berinteraksi dengan lingkungan, dengan teman-teman, kita tidak pernah kenal mantan. Kapan kenal mantan? Misal ketika kuliah. Jadi 11 tahun tidak kenal mantan. Sehingga bisa saja orang berpisah 11 tahun, 12 tahun untuk dipertemukan kembali dan menjadi jodohnya. Ya. Nah, sehingga ketika kita tidak pernah berhenti, itu saja. Di antara tanda-tanda orang yang berhenti berdoa atau menyerah itu, satu, dia betul-betul berhenti dan tidak berdoa lagi. Atau dia masih berdoa, tapi dia mengeluh terus. Kapan doa terkabul ini? Kapan nasib ini berubah? Kapan mantan kasih respon? Nah, itu juga termasuk ke dalam kelompok orang yang menyerah dengan cara mengeluh ketika dia berdoa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu kira-kira kalau dalam bahasa kita, aduh kapan ini doa terkabul? Aduh kapan ini nasib berubah? Aduh kapan mantan balik? Nah, itu namanya orang-orang yang mengeluh di dalam berdoa. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.